A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan tentang pembajakan dan wanita karir. Untuk yang pertama yaitu tentang pembajakan. Hukum pembajakan ataupun hak cipta di sini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, memberikan perlindungan dan penghargaan bagi setiap pencipta atas hasil ciptanya. Hal tersebut bertujuan untuk menunjang dan mendorong munculnya ide-ide kreatif guna kemajuan ilmu pengetahuan dan seni. Namun, realitanya masih banyak ditemukan pembajakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi gimana nih kelanjutannya menurut teman-teman? Nah, analisanya yaitu dalam menghasilkan suatu konklusi bahwa dalam Islam tidak dikenal istilah pembajakan, akan tetapi apabila ditinjau dari hakikatnya, pembajakan merupakan pencurian hak milik orang lain yang seharusnya dijaga dan dihormati agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemilik hak cipta tersebut. Nah, adapun larangan melakukan pembajakan didasarkan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Ada yang tahu gak dari teman-teman yang mau bacain Al-Baqarah ayat 188 tadi ya? Kemudian boleh. Menurut surat Al-Baqarah ayat 182 yang berbunyi 88. ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu dengan para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Kan itu ayat dari surat Al-Baqarah ayat 182. 188. Jadi pelanggaran hak cipta itu termasuk pencurian ya dalam Islam. Iya, berarti nggak boleh ya. Bisa jadi kalau di Indonesia menurut hukum negara bisa jadi di penjara ya. Iya. Karena hukum pembajakan bisa termasuk ilegal karena mencuri hak orang lain, seperti itu kan termasuk tidak boleh, seperti disebutkan tadi dalam surat Al-Baqarah. Nah, udah nih gimana tentang pembajakan? Cukup ya? Cukup. Nah, tadi kan yang kedua bahasannya tentang wanita karir. Nah, gimana nih menurut teman-teman wanita karir itu gimana? Boleh? Ada yang menyebutkan mungkin boleh, asal jangan sampai lupa kewajiban sebagai kalau sudah menikah istri di rumah. Yang penting harus terpenuhi dulu kewajiban di rumah, baru bisa berkarir. Tapi itu ya kecuali atas izin dari suami. Kalau belum ada izin mungkin jangan, itu juga boleh. Karena kan tergantung ridho suami kalau sudah menikah. Ya. Kan di dalam Islam juga wanita tidak diperintahkan untuk mencari nafkah karena yang bertanggung jawab terhadap nafkah adalah suami. Tetapi wanita boleh saja bekerja membantu suaminya asal tidak memamerkan aurat atau menimbulkan kesombongan. Ya, seperti zaman sekarang kan kebalikannya ya, banyak wanita yang berkarir tapi suaminya yang di rumah aja yang bekerja rumah tangga ya,
kayak menjaga anak, cuci piring kayak gitu kan. Kalau zaman sekarang kebalikannya gitu. Iya. Jadi seakan-akan seorang istri itu yang lebih kuasa di dalam rumah gitu. Sekarang jadi harus sesuai dengan syariat Islam juga kalau mau bekerja gitu, mau berkarir. Nah, selanjutnya juga dalam Islam itu tergantung pada wanitanya. Nah, adapun tentang hukum wanita karir diantaranya mubah atau boleh-boleh saja selama ia masih menjaga kodratnya sebagai wanita, sebagai ibu dan sebagai istri, dan apa yang diperolehnya merupakan suatu ibadah sedekah terhadap rumah tangganya. Namun hukum tersebut bisa berubah menjadi haram bila para wanita melalaikan tugasnya dalam rumah tangga dan bekerja tanpa izin suaminya, seperti yang sudah dibahas tadi. Iya. Selanjutnya bagaimana? Ada tanggapan yang lain? Ya, saya setuju sama yang dikatakan teman-teman bahwasannya wanita berkarir itu boleh ya, asal sesuai syariat dan kalau sudah menikah sesuai dengan atas izin suaminya. Ya, seperti itu. Nah, ada yang mau ditambahkan lagi? Kadang juga ya sekarang itu umur-umur yang sudah menginjak 26, 27 ke sana sekarang. Iya. Tapi masih tergila-gila dengan bekerja, jadi melupakan jatuh sunnah untuk menikah gitu. Iya, Ada banyak yang itu sekarang mah ya. Jadi tidak memikirkan karir dulu. Iya. Penting karir dulu. Ya, jadi intinya mah boleh, tetapi tidak boleh lupa akan kewajibannya sebagai seorang istri. Iya. Nah, mungkin seperti itu ya, teman-teman. Udah, kita tutup aja diskusi kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.